assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat klepon dengan isian wijen hitam. Yuk dicek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Yuk mari cek di sini. Nah, teman-teman, ayo kita mulai. Di sini sudah ada bahan-bahan, ada tepung ketan, wijen hitam, wijen putih, butter, lalu ada air dan kelapa. Ini adalah serbuk daun barley ya, teman-teman. Nah, bisa beli dimanapun gitu. Kalau tidak barley, airnya ditukar dengan daun suji ya teman-teman, air daun suji begitu, biasa daun suji yang ditumbuk-tumbuk dengan daun pandan begitu. Dan aku waktu itu sudah membuat daun suji dan daun pandan begitu, ada resepnya, tinggal scroll-scroll aja, di situ ada resepnya untuk membuat bagaimana cara membuat daun pandannya. Nah, sekarang kita mulai rinciannya. Di sini ada tepung ketan. Nah, tepung ketan kita taruh dulu, kemudian ada kelapa parut. Kemudian ada barley tea atau terserah mau teh hijau pun nggak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya warnanya hijau saja ya. Lalu ada butter. Terserah kalian mau pakai butter apa atau mentega pun boleh. Lalu 50 gram wijen putih yang telah disangrai, 100 gram wijen hitam yang telah disangrai, 50 gram gula pasir, 220 gram air. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai untuk meracik tepung kering terlebih dahulu. Nah, sekarang masukkan tepung ketan ke dalam baskom. Setelah tepung ketan, kemudian bubuk atau serbuk barley masukkan. Nah, setelah serbuk atau daun barley ini masuk, kemudian kita aduk-aduk supaya merata antara tepung ketan dan serbuk barley, serbuk daun barley ya teman-teman. Nah, seperti ini diaduk-aduk sampai semua warnanya menjadi hijau seperti ini ya. Nah, jika tidak dicampur seperti ini maka akan terpisah-pisah begitu, kurang menyatu. Diayak pun boleh ya teman-teman ya. Jika kurang, ini dirasa kurang, maka diayak lah ya supaya maksimal tercampurnya begitu. Nah, ini kan sudah tercampur rata. Kemudian kita akan panaskan air ini supaya panas ya teman-teman. Airnya kita panaskan dulu. Nah, setelah air sudah panas atau mendidih begitu, kita masukkan ke dalam tepung sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Takut nanti akan terlalu lembek. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai semua bahan tercampur rata. Ini kan masih panas ya teman-teman ya. Jika menggunakan tangan maka tangan kita akan kepanasan. Sementara aku mengaduknya dengan tongkat bakery seperti ini ya teman-teman, untuk membantu supaya tangan kita tidak terlalu panas. Setelah itu, setelah rata semuanya ini rata nih, nah kita menggunakan tangan kita yang di tongkat ini kita bersih-bersihkan. Kan sayang ya teman-teman ya, jika kita ini di benda-benda ini masih menempel lumayan. Sekarang semua barang sudah mahal. Nah, kita aduk-aduk semua ini sampai tercampur rata. Dan ini tuh masih panas teman-teman, jadi aku agak pelan-pelan dan tangannya takut-takut begitu. Nah, kita becek-becek, kita aduk-aduk, pokoknya semua bahan menjadi satu. Nggak peduli mau bagaimana cara pun, supaya intinya tujuannya adalah menjadikan satu adonan ini ya teman-teman. Nggak perlu bagaimana-bagaimana, yang penting menjadi satu begitu. Nah, seperti ini terus kita aduk-aduk sampai semua bahan ini menggumpal. Jika masih di tangan kita lengket-lengket, kita lepas-lepaskan dari tangan kita ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, ini kan di tangan tuh lengket-lengket ya, kita lepas-lepaskan begitu supaya bahannya menyatu begitu. Kita tekan-tekan ya, bagaimana cara deh supaya bahan ini menggumpal menjadi satu begitu teman-teman ya.
Nah, sekarang sudah menggumpal, kiranya sudah cukup ya teman-teman. Kemudian aku mau ambil 25 gram butter. Ini ekstra, bukan dari resep itu. Ini tambahan 25 gram butter. Kemudian aku mau aduk-aduk campur seperti ini ya teman-teman. Tadi aku sudah cuci tangan aku kan tadi gelepotan dengan tepung, aku cuci, kemudian aku ambil butter 25 gram, lalu aku becek-becek di atas ini supaya adonannya menjadi lentur, sesuai nanti akan bisa dibentuk sesuai yang kita mau ya teman-teman ya. Nih, maka tidak akan lengket, pokoknya halus begitu hasilnya nantinya jika pakai butter. Jika tidak ada butter, minyak pun boleh ya teman-teman untuk mengaduk seperti ini. Nah, kira-kira sudah tidak lengket begitu, barulah kita aduk-aduk semua sampai tercampur rata supaya membuat adonan ini lentur. Bagaimana caranya? Kita aduk kanan, aduk kiri supaya ini nih menyatu ya teman-teman. Nah, setelah bulat aku akan sisihkan seperti ini. Nah, selesai. Nah, sekarang aku mau siap-siap menyangrai kelapanya ya teman-teman. Ayo mari kita sangrai. Nah, sekarang kualinya sudah panas, kita masukkan kelapa parutnya. Kemudian kita sangrai seperti ini, kita aduk-aduk. Pokoknya jangan sampai ini tuh bawahnya tuh agak gosong ya teman-teman, jangan sampai begitu. Nah, ini aku menggunakan kualinya yang bukan anti lengket, jadi bawahnya tuh lengket-lengket ya teman-teman. Terserah kalian menggunakan kuali seperti apa, yang pasti ini kelapa parutnya kita buat supaya tuh terpisah-pisah ya, nggak menggumpal seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tambahkan sedikit garam atau seperempat sendok teh garam, atau sesuai selera ya teman-teman. Jangan terlalu asin ya teman-teman. Kira-kira saja ini sesuai dengan selera kalian semua. Aduk-aduk lagi sampai merata. Sampai kira-kira berbutir-butir seperti ini ya teman-teman. Tuh kan terpisah-pisah ya, tidak menggumpal lagi. Nah, sekarang sebentar lagi sudah selesai teman-teman. Jadi kita rapi-rapihkan dulu seperti ini supaya nanti jika kita sudah merebus kleponnya ini, nah tinggal taruhlah di atas kelapa ini ya teman-teman. Sekarang sudah siap menyangrai kelapanya. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, setelah selesai menyangrai kelapa, kita akan giling halus wijen hitam dan wijen putihnya ya teman-teman. Aku sudah siapkan untuk alat untuk menggiling atau menghaluskan. Kita masukkan wijen putihnya ke dalamnya. Kemudian kita menyusul wijen hitamnya. Wijen hitam kita masukkan. Lalu akan kita haluskan. Ayo mari, aku akan haluskan. Nah, sekarang wijen hitamnya sudah aku haluskan ya teman-teman. Sudah siap untuk diracik bersama bahan-bahan yang lainnya seperti gula pasir, butter. Nah, ayo mari kita mulai meracik. Masukkan semua bahannya ke dalam mangkok ini ya teman-teman. Pertama aku akan masukkan wijen hitam, lalu gula pasir aku akan masukkan bersama wijen hitam. Kemudian butter masukkan juga ke dalamnya. Kita korek-korek nih, kita bersihkan sampai bersih ya teman-teman. Jangan ada yang menempel begitu. Kita pokoknya sabar-sabar lah ya. Kita korek-korek tuh samping kanan pojok semuanya deh, habis-habisin. Kita pindahkan ke mangkok besar ini ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk semuanya seperti ini sampai rata. Nah, seperti biasa aduk kanan aduk kiri sampai semua tercampur rata. Nah, sekarang sudah rata, kita sisihkan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan. Di sini aku sudah pakai sarung tangan, satu saja sarung tangannya ya teman-teman, karena biar supaya cekatan. Tangan kanan aku nggak pakai. Kita comot satu keping. Ini kira-kira berapa gram gitulah, terserah kalian lah ya mau berapa gram. Pokoknya bisa buat membungkus saja ya teman-teman ya. Di sini aku kira-kira
20 gram begitu. Nah, sekarang adonan kita bulat-bulatkan, kemudian kita gepengkan seperti ini ya teman-teman. Nah, gepeng supaya menjadi lebar begitu adonan ini, karena akan kita isi. Nah, kita rapi-rapikan ini pinggir-pinggirnya supaya tidak ada yang retak, atau nanti jika diisi takutnya akan bocor ya teman-teman. Jika ada yang retak, kita rapi-rapihkan, kita sesuaikan dulu apakah ini sudah cocok untuk mengisi begitu. Nah, kita rapi-rapikan seperti ini. Nah, sudah ya seperti ini. Sekarang kita tinggal isi, kita geser isiannya, kita sendok kira-kira ya 1 sendok lah ya. Pokoknya gimana pun supaya isinya ini nanti tidak melejit ya teman-teman. Kita tekan dengan sendok seperti ini supaya rapi, supaya kalau kita nanti tutup dengan adonan nih, nah kita tutup nih, kita tutup, rekatkan, hati-hati supaya isinya tetap di dalam ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang melejit nanti akan bocor, karena ini akan direbus ya teman-teman. Tuh, kita rekatkan kanan kiri. Nah, seperti ini nih. Nah, sudah rapi. Nah, seperti ini kan. Tuh ada yang nyempil satu ya. Nah, kita rapihkan. Ini ujungnya nih kita akan tekuk ya. Tuh. Nah, kita tekuk seperti ini. Selesai, kita rapihkan tuh ya kanan kirinya, gimana caranya pun. Nah, sudah rapi. Lalu kita bulat-bulat, guling-gulingkan di telapak tangan seperti ini dengan kecepatan tertentu ya. Nah, jika sudah kan, nah kelihatan sudah rapi seperti ini. Jika ada yang retak-retak nih, kita rekatkan, kita bulatkan lagi seperti ini. Bulat terus digulung-gulung, putar-putar. Nah, sudah seperti ini saja ya. Nah, kalau kurang rapih, kita rapikan lagi seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira cukupkah seperti ini? Jika kira-kira sudah cukup, ayo kita susun untuk menunggu semuanya selesai. Dan lakukan seperti ini untuk ke seluruh adonan ya teman-teman. Sekarang aku taruh di atas wadah untuk kemudian nanti kita akan rebus setelah selesai semuanya. Nah, sekarang sudah selesai semuanya. Kemudian akan aku siapkan air untuk merebus. Nah, di sini aku sudah siapkan air. Nah, ini setengah panci kecil ya teman-teman ya. Atau sesuaikanlah dengan bahan kita. Kemudian kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Nah, ayo mari kita cek lagi apakah airnya sudah mendidih. Rupanya sudah mendidih. Aku mau cemplungkan ini bahan kleponnya ya teman-teman. Ayo mari kita cemplungkan. Nah, aku mau ambil ini bahan kleponnya nih, satu demi satu aku mau ambil untuk aku masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Ayo. Nah, air mendidih sudah menunggu teman-teman. Ayo kita masukkan kleponnya satu demi satu ke dalam panci. Nah, sekarang semua bahan sudah dimasukkan. Kemudian kita korek bawah dasarnya ini, kita korek ya supaya tidak lengket ya teman-teman. Kita korek-korek dengan pelan-pelan untuk mengangkat supaya tidak mengendap begitu. Dan setelah selesai mengorek, selanjutnya kita akan tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang nih sudah mendidih, sudah mulai mengapung ya teman-teman. Nah, tuh kan satu demi satu dia mengapung. Lalu kita angkat-angkat, coba cek. Nah, begini ya teman-teman ya tuh. Nah, setelah mendidih ini nih, kita tunggu sampai kira-kira 15 menit ya teman-teman supaya matang maksimal begitu. Nah, tuh ini sudah mulai matang, sudah kembung-kembung ya teman-teman ya. Kita tunggu lagi sebentar lagi. Kita aduk sedikit lagi. Nah, kita cek apakah sudah matang.
Nah, ini sudah 15 menit, sudah mulai mengapung-apung dan sudah kembung-kembung ya teman-teman. Kita cek apakah sudah cukup untuk kita matikan apinya. Nah, dengan kita tenggelamkan, dia akan cepat mengapung kembali ya teman-teman ya. Nah, saatnya aku matikan apinya ya teman-teman ya. Nah, sekarang api sudah aku matikan. Ayo mari kita angkat. Kita akan taruh di atas kelapa sanggrainya. Ayo mari. Nah, kelapa sangrai sudah menunggu. Kita taruh di atas kelapa ini. Jangan berdekat-dekatan ya teman-teman ya, harus berjejer seperti ini supaya nanti gampang untuk mengaduk. Nah, setelah selesai kita tabur-taburkan ini kelapanya ya, supaya semuanya berguling-guling dengan kelapa atau terbalur dengan kelapa begitu. Kita balik-balik seperti ini supaya satu sama lain mendapati lumuran kelapa ya teman-teman ya. Seperti ini. Mudah kan ya teman-teman ya. Ya pokoknya semuanya harus terbalur dengan kelapa ya teman-teman, supaya bagus begitu. Jangan sampai ada yang kelewat. Dan setelah selesai kita akan siapkan di piring. Nah, sekarang aku lagi menjepit-jepit nih ya teman-teman ya. Nah, aduh jatuh deh. Satu lagi, coba jatuh lagi nggak ya? Ah, nah ini dia, selesai deh. Aduh jatuh lagi, licin sekali ya teman-teman, mungkin mengandung minyak kali ya. Nah, sekarang mari kita taruh di atas piring teman-teman untuk kita coba. Ayo mari. Nah, di sini aku sudah siapkan piring putih seputih rambutku. Nah, satu demi satu kita taruh di atas piring, rapi-rapikan ya supaya cantik. Jeng jeng, inilah hasilnya teman-teman semua. Klepon dengan isian wijen hitam di dalamnya ya teman-teman. Kalian bisa coba ya teman-teman resep seperti ini jika suka, karena biasanya kan hanya dengan kelapa yang dikasih gula merah atau unti begitu ya teman-teman. Kali ini aku menyajikannya dengan yang berbeda, yaitu dengan wijen hitam dan wijen putih di mix atau digabung menjadi satu, ditambah gula pasir dan butter begitu teman-teman. Jadi supaya berbeda dari yang lain begitu. Silahkan mencoba teman-teman semua ya. Nah, acaranya seperti biasa. Setelah selesai memasak atau membuat kleponnya, aku akan icip-icip. Aku ambil satu keping kleponnya ya teman-teman. Aku taruh di atas piring. Ini aku menggunakan gunting, lalu aku gunting, aku cek isinya bagaimana di dalam ya. Tuh, cek. Nah, jika kalian mengisinya tidak bocor ya teman-teman, hasilnya akan bagus dan tetap di tengah seperti ini. Tapi jika ngisinya itu ada bolong, maka wijennya akan keluar dari bungkusannya ini ya teman-teman ya. Nah, cek tuh ya, beda ya dari yang lain. Kita akan coba ini. Aduh belum putus, aku putuskan dulu. Sekarang putus ya. Nah, cek tuh kan ya, melejit. Nah, ini tuh rasanya gurih begitu teman-teman. Dan konon wijen hitam ini khasiatnya untuk apa ya, ada kandungan memutihkan rambut begitu teman-teman. Entahlah, menurut secara ilmiahnya nggak tahu bagaimana ceritanya ya teman-teman. Pokoknya konon ada khasiatnya untuk menghitamkan rambut begitu teman-teman. Ya, cek tuh ya isinya ya, penuh. Ayo teman-teman, selamat mencoba. Bismillah. Nah, terima kasih teman-teman untuk yang sudah nonton sampai habis ya. Nah, tinggal setengah lagi aku mau habiskan ya sayang. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah.